Hai, kembali lagi dengan saya Rayanda Brahmana di Python for Finance. Seperti biasa, ini adalah serial untuk Python for Accounting and Finance Research. Nah, di video hari ini kita akan belajar bagaimana mendownload informasi keuangan dari Python. Biasanya kan teman-teman kalau mau mendownload data income statement, balance sheet, cash flow itu harus dua cara. Yang pertama, either kita buka annual report satu-satu atau kita pergi ke database. Jadi sebenarnya Python bisa membantu teman-teman untuk mendownload data keuangan emiten-emiten di Indonesia. Bahkan buat teman-teman yang pengen mendownload data-data keuangan, misalnya income statement atau balance sheet dari Malaysia, dari Singapura, dari Inggris, itu juga bisa dilakukan di Python. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Seperti biasa, kita akan menggunakan Google Colab. Buat teman-teman yang belum pernah menggunakan Python, gampang sekali. Kita tinggal Google Colab. Lalu kita masuk ke dalam Google Colab menggunakan akun Gmail teman-teman. Nanti kalau sudah keluar seperti ini, yang harus teman-teman lakukan adalah pertama, download notebook atau coding yang saya sediakan di GitHub. Jadi teman-teman boleh pergi ke descriptions di bawah ini nanti di video, lalu pergi download coding yang telah saya sediakan di sana. Setelah teman-teman download, oke, jadi teman-teman tinggal hanya pergi ke file, upload notebook, upload ya, terus choose file yang telah teman download dari GitHub saya. Nanti akan muncul seperti ini. Sebenarnya yang bisa teman-teman lakukan tinggal run all. Tapi saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, kalau teman-teman hanya pengen mendownload, let's say, satu emiten, misalnya di contoh ini adalah Astra, atau mungkin kita bisa ganti BBCA gitu ya. Kita ganti BBCA atau Bank BCA, tinggal diganti di sini. Ini kalau pengen ngedownload satu emiten. Kalau pengen mendownload banyak emiten, seperti ini. Dan ini sebenarnya kan teman-teman pelajari di mana? Di Pandas ya kan. Kalau teman-teman sudah belajar Python for Beginner, sebenarnya ini bisa dipelajari di Pandas. Jadi teman-teman tinggal buat nih koma, kemudian masukkan nama emiten, let's say Telkom, plkm.jk. Seperti itu dan seterusnya. Nah, karena yang kita gunakan itu adalah data yang disediakan oleh Yahoo Finance, oleh karenanya simbol-simbol emiten di sini itu mengikuti simbol yang ada di Yahoo Finance. Sederhananya seperti ini sih. Pasti teman-teman masih ingat dong, 4 huruf pertama itu kan sebenarnya kode emiten. Kemudian .jk itu karena simbol yang dibuat oleh Yahoo Finance. Ada nggak cara yang lebih gampang lagi atau pengen semua emiten? Bisa juga, tapi itu teman-teman harus sediakan di dalam satu file Excel. Lalu minta Python membaca Excel itu, satu kolom itu, lalu akan di-download semuanya. Kalau memang teman-teman pengen nge-download secara semua menggunakan Excel, tolong dikasih di komen, jadi saya bisa buat video berikutnya. Oke, jadi balik lagi ke cerita kita. Jadi ini adalah cara mendownload informasi dari Yahoo Finance. Yang paling penting itu adalah bisa teman-teman lihat di sini adalah menggunakan Yahoo Query. Sebenarnya ada banyak library di Python yang bisa digunakan untuk mendownload laporan keuangan, misalnya Yahoo Fin. Tapi sejauh ini yang bisa jalan untuk BEI atau IDX itu adalah Yahoo Query. Jadi teman-teman tinggal run semuanya ya. Atau sebenarnya kalau pengen tinggal run all ini aja, tinggal klik run all dia akan run semuanya. Oke, kita minta dulu dia menginstall Yahoo Query. Nah, dia install. Kemudian yang ini juga artinya kita pakai 3 library yaitu Yahoo Query, Pandas, dan Datetime. Kemudian yang ini kita minta satu emiten saja yaitu Bank BCA. Tinggal klik di sini. Terus dia akan sudah terdownload. Kalau teman-teman pengen lihat kan kalau sudah belajar ya eh, Python for Beginner kita tinggal klik IS karena kita tadi sudah minta Python untuk tolong dong eh, informasi income statement secara tahunan itu dimasukin ke dalam database namanya IS. Jadi kalau kita pengen lihat apa sih isi IS tuh, kita tinggal klik ini dan keluar. Jadi isinya untuk Bank BCA itu ada currency-nya, ada amortisasinya, ada basic EPS, ada banyak hal lah, sampai ROE dan total revenue dan sebagainya. Dalam balance sheet juga sama, itu teman-teman bisa lihat itu ada
dalam total ekuitas itu additional paid in capital, ada building, apalagi nih kita bisa capital stock, share issued dan sebagainya, total debt. Kalau di cash flow juga hampir kurang lebih sama kayak apa yang kita lihat di cash flow, laporan cash flow-nya ya, seperti itu. Kemudian bisa nggak kita download ini ke dalam Excel? Jadi kan sebenarnya kita telah memindahkan data dari Yahoo Finance ke mesin Python kita. Sekarang kita bisa memindahkan ke dalam Excel file atau dalam CSV. Yaitu ini kodenya. Jadi tinggal kita klik, artinya kita minta balance sheet yang tadi itu yang BS, yang BS ini, kita minta dipindah ke dalam CSV, which is B underscore S dot to underscore CSV, masukkan ke dalam mana ke AC.csv. Oh, ini tadi saya lupa untuk ininya ya. Kita ganti dulu. Ini BBCA. Kita klik. Nanti tinggal buka. Nah, ini udah ada datanya di sini. Data Bank BCA tadi itu udah dipindahkan ke dalam satu file Excel. Bisa nggak dilakukan untuk multi saham atau multi emiten? Nah, yang tadi ya, yang awal itu bisa seperti ini. Ini ada kode emitennya, misalnya MD Entertainment, Goto, Bukit Asam, Indika Energy, Bukalapak, dan Telkom gitu ya. Sama juga, tinggal kita run, kita minta supaya Python, kita bilang sama Python, tolong dong ambilin data yang ini nanti. Oke, seperti biasa, kita klik yang ini, minta di-downloadin income statement, balance sheet, dan cash flow-nya. Nanti kalau teman-teman klik atau buka si BS itu udah semuanya tuh film, Goto, Indik, kayak Energi, Bukit Asam, Telkom itu udah pindah semua. Nah sekarang kan bagaimana memindahkan ini ke dalam Excel file, ya enggak? Sama juga B underscore S to underscore CSV dan pindahnya ke sini. Seperti itu, makanya teman-teman bisa lihat di sini, yang ini, berarti sudah dipindahkan. Makanya itu datanya yang ini. Sesederhana itu aja. Nah, ada nggak informasi lainnya yang bisa di-download? Oh bisa, It- teman-teman tinggal buka aja ini. Nanti di https pypy.org project Yahoo Query. Ini kalau teman-teman klik, dia akan keluar seperti ini. Akan ditunjukkan data-data apa aja yang bisa di-download. Oh, ada tentang company officer, earning history, eh, dan banyak hal lainnya sih. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya teman-teman pengen dapat data apa nih? eh, Pengen dapat data fund ownership gitu atau major holders ya, major holders yang di sini itu sebenarnya tinggal mengganti coding kita yang di sini. Ini kan tadi income statement ya, tinggal ganti jadi major holders. Atau pengen dapat data apa lagi? Misalnya dapat ESG score, tapi Indonesia kayaknya belum ada sih data ESG score-nya. Tapi let's say mau ESG score, nah, itu diganti di sini ESG score. Seperti itu. Atau mungkin data harga, data summary detail dan yang semua data yang pengen teman-teman cari. Jadi intinya sangat mudah mendownload data laporan keuangan dari Yahoo underscore Fin melalui Python. Yang paling penting itu adalah teman-teman harus install dulu Yahoo Query, kemudian tentukan emiten apa yang mau di-download. Kalau pengen multiple atau banyak emiten seperti ini. Kemudian yang ini data dot income statement ini artinya kita meminta Python untuk mendownload semua data income statement. A artinya annual. Balance sheet di sini artinya kita pengen minta data balance sheet. A ini again annual. Cash flow berarti cash flow. Pengen data yang lain, teman-teman boleh pergi ke pypy.org ya. Tinggal lihat mau data apa, ESG score kah? Tapi sekali lagi saya sudah cek sih ESG score tidak ada di untuk emiten Indonesia atau mungkin recommendation trend dan sebagainya atau mungkin summary detail, what else? Financial data dan sebagainya. Jadi seperti itu, kuncinya adalah eh, pertama teman-teman harus download dulu coding ini dari GitHub saya, ada di description di video ini. Yang kedua, gunakan Google Colab. Yang ketiga,
tinggal ganti mau emiten apa. Kalau buat teman-teman yang pengen bener-bener belajar Python, terutama untuk akuntansi dan keuangan, sekali lagi jangan lupa untuk belajar basicnya yang paling tidak Pandas. Saya rasa itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan sukses buat risetnya. Terima kasih.